Coba Losa mau sapa adik-adik yang laki-laki dulu ya. Sudah siap? Siapkan suaranya yang paling kencang. Kalau Losa bilang, halo adik-adik, adik-adik jawab ya, halo Losa. Oke? Siap-siap. Halo adik-adik yang laki-laki. Halo Losa. Wah, adik-adik yang laki-laki semangat ya. Sekarang adik-adik yang perempuan siap-siap ya. Halo adik-adik yang perempuan. Halo Losa. Wah, semua sudah semangat mau sekolah minggu. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, dan terakhir kita mau buat aktivitas. Adik-adik sudah siap mau sekolah minggu? Sudah siap? Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik yang masih lari-lari, stop dulu, duduk dulu. Adik-adik yang masih pegang mainan atau masih makan, ditaruh dulu ya. Kita mau sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita doa sama-sama ya. Ikuti Losa Marlene berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa sekolah minggu lagi. Tuhan, saya mau memuji Tuhan, mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sekarang Losa mau ajak adik-adik semua kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Siapa mau ikut? Ayo bangkit berdiri, kita mau jalan serta Yesus. Siap? Kita jalan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore! Adik-adik, Losa mau tanya, siapa di sini yang punya Tuhan yang hebat? Wah, iya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang selalu ada loh beserta kita. Kita mau ke kiri, Tuhan ada. Kita mau ke kanan, Tuhan juga beserta kita. Kita mau daki, turun, Tuhan juga beserta kita. Ayo, adik-adik semua bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan sebuah pujian, ku daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang keluar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang
adik-adik bisa transfer atau scan QR code di sebelah sini. Jangan lupa ya, tambahkan angka 6 di belakangnya. Yang kedua, adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik ke dalam wadah yang sudah adik-adik siapkan. Nanti kalau kita sudah ke gereja lagi, adik-adik bisa bawa. Sekarang sambil memberikan persembahan, langsung mau ajak adik-adik kita puji Tuhan lagi. Ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama ya. Persembahan kita dalam doa ya. Adik-adik sudah siap berdoa? Ikuti Losa Marlen berdoa ya. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan untuk kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan pakai untuk pekerjaan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini keren loh. Tentang Tuhan Allah yang hebat, yang memakai Deborah untuk membebaskan bangsa Israel. Adik-adik, Tuhan yang sama juga bisa memakai adik-adik semua. Walaupun adik-adik masih kecil, badannya masih kecil, tapi Tuhan bisa pakai loh untuk memuliakan Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan sambil kita naikkan sebuah pujian ini ya. Kaki kecil ini
Lalu Lause Evi mengantar Mama Lause Evi pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter. Adik-adik tahu dokter? Atau ada yang kenal dengan dokter? Atau ada yang papa mamanya dokter? Dokter adalah orang yang bisa menolong pada saat kita sakit. Dokter adalah orang yang berjasa. Bahkan dokter juga bisa disebut sebagai seorang pahlawan. Hari ini kita akan belajar tentang seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini saya boleh beribadah sekolah minggu. Saya sudah memuji Tuhan dan saat ini saya mau belajar firman Tuhan. Tolonglah saya Tuhan untuk boleh mengerti. Urapi Lause Evi yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan boleh menolong. Ini saya Tuhan, saya siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar kisah tentang bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang disayang oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tidak beriman kepada Tuhan. Saat mereka memiliki pemimpin, mereka akan percaya dan taat kepada Tuhan. Tapi saat mereka tidak memiliki pemimpin, mereka pergi meninggalkan Tuhan. Ini juga yang terjadi kembali saat pemimpin mereka yang bernama Ehud meninggal dunia. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Wah, Tuhan sedih ya. Bangsa yang disayanginya selalu pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel. Loh, Lause, kok Tuhan menghukum bangsa Israel? Iya, Tuhan menghukum bangsa Israel karena Tuhan menyayangi bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membiarkan bangsa Israel dijajah oleh Raja Yabin dari Kanaan. Adik-adik tahu, Raja Yabin ini memiliki seorang panglima perang yang bernama Sisera. Panglima ini sangat hebat. Bahkan di dalam Alkitab disebutkan Sisera memiliki 900 kereta kuda. Wah, banyak ya. Dan Sisera ini menjajah bangsa Israel, menindas bangsa Israel selama 20 tahun lamanya. Lama sekali. 20 tahun bangsa Israel ada di dalam penjajahan dan penindasan panglima Sisera. Bangsa Israel sangat takut kepada Sisera. Adik-adik tahu, pada saat mereka di dalam ketakutan, bangsa Israel baru ingat, mereka harus minta tolong sama Tuhan. Mereka berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Menurut adik-adik, kira-kira Tuhan mau menolong gak ya? Bangsa Israel kan selalu pergi meninggalkan Tuhan. Sekarang mereka takut, mereka mencari Tuhan. Adik-adik, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan mendengarkan permintaan tolong bangsa Israel. Dan bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel? Tuhan mengirimkan seseorang yang akan menjadi pahlawan bernama Deborah. Deborah ini adalah seorang istri. Dia seorang wanita. Deborah ini adalah seorang nabiah. Dia adalah nabi perempuan. Dan Deborah ini adalah seorang hakim, berhikmat dan bijaksana. Tuhan mengirim seorang Deborah, perempuan yang pemberani. Adik-adik tahu kenapa Deborah bisa begitu berani padahal dia seorang perempuan? Apakah dia akan berani melawan panglima perang Sisera yang terkenal itu, yang kekuasaan dan keperkasaannya yang luar biasa? Deborah berani. Karena apa? Karena Deborah mengandalkan Tuhan. Dan
Deborah mengajak salah seorang temannya yang bernama Barak. Dia adalah panglima bangsa Israel. Mereka berdua dipakai dengan Tuhan untuk menyerang pasukan Sisera. Menurut adik-adik nih, Sisera yang hebat, yang ceritanya sudah kita dengar, dia begitu hebatnya. Bagaimana Deborah dan Barak kira-kira bisa menang nggak melawan Sisera? Adik-adik harus ingat, Deborah adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tentu saja dengan pertolongan Tuhan mereka bisa menang melawan pasukan Sisera. Deborah adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Perempuan berani yang dipakai oleh Tuhan, yang membuat dia, menjadikan dia seorang pahlawan bagi bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari penindasan panglima Sisera. Adik-adik, Deborah adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Dia menang melawan panglima Sisera karena Deborah memiliki panglima di atas segala panglima, yaitu Tuhan. Deborah hidup mengandalkan Tuhan. Kita bisa belajar dari Deborah hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, mengasihi Loso Evi, mengasihi adik-adik semua. Kita bisa terus berbicara dan mengandalkan Tuhan saat kita senang. Saat adik-adik senang, adik-adik bisa berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Dan saat adik-adik sedih, adik-adik tetap bisa berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong dan yakin Tuhan akan menolong. Ini namanya hidup mengandalkan Tuhan. Adik-adik bisa membuat Tuhan ada di masa adik-adik senang, membuat Tuhan juga ada saat adik-adik sedih. Terus mengandalkan Tuhan, berdoa dan percaya Tuhan pasti menolong. Loso Evi suka sekali dengan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini hidup mengandalkan Tuhan, memiliki iman di dalam setiap hidup kita. Kita sama-sama berdoa ya, adik-adik ikuti Loso Evi berdoa, minta tolong supaya Tuhan boleh membuat Loso Evi, membuat adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Buka tangan, tutup mata, ikuti Loso Evi berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saya mau berdoa, memohon Tuhan boleh menolong saya, menolong Loso Evi untuk terus hidup mengandalkan Tuhan. Tolonglah saya untuk boleh menjadi anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengingat Tuhan di saat saya sedih dan di saat saya senang. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak ayat hafalan sepanjang 1 bulan ini? Kita mau ucapkan ayat hafalan dulu ya. Adik-adik ingat ayat hafalan kita? Yuk kita coba ucapkan lagi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Waktunya kuis. Hari ini kita tidak membuat aktivitas, tapi adik-adik coba jawab beberapa pertanyaan dan ada beberapa games setelah ini ya. Adik-adik kerjakan. Oke? Yang pertama, kita akan mencocokkan gambar. Lause punya 3 gambar di sisi sebelah kiri. Ada polisi, ada petugas pemadam kebakaran, dan juga ada gambar dokter. Lalu di sisi sebelah kanan, ada gambar stetoskop,
ada gambar lampu lalu lintas dan mobil pemadam kebakaran. Adik-adik bisa mencocokkan gambar di sisi kiri dengan gambar di sisi kanan. Cari pasangan yang pas. Yang kedua, adik-adik tahu ini siapa? Siapa nama perempuan yang ada di dalam gambar? Yang ketiga adalah kata faith. Adik-adik bisa menyusun seperti contoh kotak berwarna yang di bawah. Bisakah adik-adik susun seperti contoh yang ada di atas? Siapa yang bisa menjawab semua? Ada yang semuanya betul? Wah, hebat! Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.